Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sudah dengar keterangan terbaru dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, yang secara tegas menyatakan bahwa memang ada dugaan sangat kuat. Ada 3 oknum dari anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Peranannya sedang digali lebih dalam. Apakah peranannya ini adalah ada hubungan dengan obstruction of justice atau bahkan berhubungan dengan pidana? Kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir ini bahwa kecurigaan masyarakat terhadap oknum-oknum tersebut itu memang sudah banyak sekali beredar di masyarakat. Ada 2 orang anggota Bintara dan juga 1 orang perwira yang diduga sangat kuat adalah terlibat dalam kasus ini. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat dikatakan bahwa ada 5 orang yang masuk ke TKP dan 3 diantaranya adalah anggota polisi dan itu masuknya adalah setelah sehari kejadian. Kalau kita pengen tahu analisa siapakah ke-5 orang tersebut, yang pasti ada 3 orang anggota polisi yang disebutkan dari Kombes Pol Ibrahim Tompo. Sementara yang kedua lagi siapa? Kedua lagi ini dugaannya adalah Danu yang sudah mengakui dia disuruh membersihkan kamar mandi karena kalau sehari setelah kejadian artinya tanggal 19 Agustus 2021 ini match dengan keterangan Danu yang dia mengatakan bahwa dia mengaku disuruh ada oknum Banpol yang disuruh membersihkan kamar mandi. Jadi 5 orang tersebut dugaannya adalah ya Danu, terus juga oknum Banpol dan 3 orang anggota polisi, 1 perwira dan 2 bintara. Kalau kita amati kasus ini, apakah yakin hanya 3 oknum anggota polisi saja? Kayaknya sih kalau kita lihat hitung-hitungannya terlalu sedikit ya, kalau hanya itu yang terlibat. Dugaannya sih ada lebih dari 3 orang yang terlibat dalam menutupi kasus ini. Ya, kita kan nggak bisa pungkiri, statement dikatakan bahwa 3 anggota polisi ini, mereka dinilai oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo di sini masih punya hubungan keterikatan keluarga dengan para tersangka nih. Ya, tersangka ini ya karena keluarganya kan ya, keluarga dari korban sendiri, karena tersangkanya juga bagian dari keluarga korban, Yosep, terus juga Arigi, Abi, Mimin, dan juga Dano. Masuk tanpa prosedur bahkan melakukan pembersihan, ini apakah pidana atau hanya kesalahan prosedur? Mudah-mudahan dari Polda Jawa Barat ini tidak tebang pilih ya, bisa langsung dibuka semuanya. Karena kalau aku lihat sekarang ini masih ada potensi sangat kuat, ada dugaan mau menyelamatkan oknum-oknum tertentu sih. Mungkin yang diberantas hanya orang-orang yang mungkin levelnya level-level yang tidak terlalu tinggi. Kalau aku lihat dari sini kan dari ke-5 orang yang diduga kuat melakukan pelanggaran tersebut setelah sehari kejadian, itu kan levelnya masih dari tingkatan Polsek, Jalan Cagak, dan juga Polres Subang. Apakah di level Polda, apakah ada juga? Ini pasti nggak mudah untuk membuktikannya. Terus juga mengenai 2 tersangka yang bertemu di TKP Pecel Lele, dan ini adalah bagian pada saat merencanakan. Siapakah 2 tersangka yang bertemu di Pecel Lele? Ya, sudah kita lihat di prarekonstruksi, itu adalah Danu dan juga Yosep. Di mana dikatakan Danu itu melihat Yosep pada saat di Pecel Lele tersebut, Danu mampir, kemudian di situ dia ngobrol. Tapi apakah di Pecel Lele ini adalah Danu itu baru pertama kali ketemu sama Yosep? Jawabannya adalah tidak. Karena sebelum ada adegan di Pecel Lele tersebut, kita lihat ada adegan juga Yosep mendatangi tempat kerjanya Danu beberapa jam sebelumnya itu di tempat penyewaan internet atau warnet. Di situ kan Yosep hanya mampir sebentar, kemudian dia ketemu di situ. Bagian berikutnya adalah sebenarnya di prarekonstruksi yang lalu sudah dilakukan 3 kali oleh Polda Jawa Barat di TKP tempat terjadinya pembunuhan tersebut. Ada beberapa hal yang masih kita tahu sepotong-potong teman-teman. Misalnya adalah mengenai apakah Danu dari Pecel Lele tersebut langsung menuju ke TKP ataukah pulang dulu. Itu yang masih belum clear. Yang kedua juga mengenai supir ya, supir kendaraan dari mobil Alphard warna hitam yang menjadi tempat menyimpan kedua korban. Kita lihat kan memang ada yang bilang anjas itu adalah Arigi yang nyetir. Selalu aku katakan dari awal aku video membuat ini, dugaanku sangat kuat ini masih bisa Yosep,
ini masih bisa Arigi ataupun juga Abi. Karena jujur waktu ada adegan prarekonstruksi, aku nggak melihat secara langsung ada papan tulisannya siapa yang memperagakan tersebut. Apakah Arigi atau Abi. Kemudian teman-teman bilang, itu karena papannya ditaruh ke belakang, Anjas. Ya, itu ada maknanya menurut aku. Kenapa seperti itu? Dugaanku sangat kuat. Memang Danu nggak melihat ya, siapa yang nyetir, yang berusaha memutarkan mobil Alphard tersebut dari arah kebun menuju ke arah ke jalan raya. Tetapi kita tahu juga bahwa ada adegan yang terlihat sangat jelas bahwa Yosep ini yang menstarter, menghidupkan mobil Alphard warna hitam tersebut. Ini juga linear loh dengan keterangannya Yoris. Yoris itu mengatakan di sejumlah wawancaranya, baik itu di channel YouTube ataupun juga TV, Yoris pernah melihat memang Yosep itu coba belajar mengendarai mobil. Bahkan Yoris dengan tegas mengatakan Yosep itu sering kok kalau cuma menstarter mobilnya saja, mobil Alphard tuh Yosep bisa dan juga ngerti. Ini kan dikatakan setelah Yosep menjadi tersangka oleh Yoris ya di sejumlah media. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang ngebuat masyarakat semakin curiga bahwa Yoris sebenarnya sudah tahu tentang pelaku sebenarnya, di mana juga kita tahu dan sudah melakukan pengakuan di 2 minggu setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, kembali lagi mengenai oknum-oknum yang terlibat di sini, tentunya harus digali lebih dalam. Jujur ada satu nama warga sipil yang menurut aku juga sangat mencurigakan karena ada keterangannya juga yang sudah disampaikan di sejumlah YouTube ataupun juga media. Ini adalah Mulyana. Mulyana adalah adik dari Pak Yosep ya. Mulyana kan pernah mengatakan bahwa ada adegan dikatakan bahwa kenapa Mulyana itu masuk ke lokasi TKP, ini tanggal berapa? Mungkin tanggal 20 atau yang pasti tidak lama lah setelah hari kejadian. Bisa sehari, 2 hari, atau bahkan 3 hari setelah kejadian. Kayaknya antara tanggal 19 atau tanggal 20 Agustus 2021. Mulyana itu dengan PD-nya mengatakan di media massa bahwa lewat YouTube ya, pada saat ada statement, itu kan kenapa nih Pak Mulyana, terus juga ada beberapa anaknya juga yang bernama Arif kan, yang anggota polisi juga, itu kenapa mereka masuk ke dalam TKP? Ya, Mulyana kan dengan tegas mengatakan di media massa bahwa ya saya masuk itu juga cuma mau cari kucing doang sama ngambil paketannya Amel. Bahkan saya masuk itu juga ditemani sama petugas. Sama petugas ini nggak tahu apakah termasuk penyidik ataukah hanya polisi. Kan tidak semua polisi juga penyidiknya teman-teman. Petugas ini aku tangkap refernya adalah ke polisi. Padahal nggak semua polisi itu adalah penyidik di kasus Subang ini. Sama juga seperti putranya Mulyana ya, yang bernama Arif ini juga kan dia bukanlah penyidik. Jabatan dia pada saat kejadian kasus ini di tahun 2021, dia adalah kalau nggak salah staf di Humas Polres Subang. Tapi sekarang kan Arif sudah dipindahkan kalau nggak salah di Polres mana ya, di Jawa Barat juga, aku lupa deh, tapi masih di daerah situ juga kan. Nah ini kan juga unik ya, kenapa kok bisa orang masuk semua itu? Ya ini juga sekaligus menjawab ya dari keterangan Kombes Pol Ibrahim Tompo, siapakah kelima orang yang disebutkan yang masuk ke dalam lokasi TKP setelah kejadian, sehari setelah kejadian. Harusnya kalau cuma 5 terlalu sedikit sih. Kalau kita lihat jejak digital, itu banyak yang masuk ke sana. Kalian bisa cek aja di pembahasan-pembahasan di channel YouTube ini, itu nggak cuman 3 anggota polisi yang bukan penyidik, nggak cuman ada Banpol, nggak cuman Danu, tapi masih ada nama-nama lain yang sangat gampang sekali kita ketahui siapakah hal tersebut. Jadi mudah-mudahan untuk Polda Jawa Barat tidak tebang pilih, karena kasus ini sudah diamati oleh netizen tuh sudah lebih dari 2 tahun teman-teman. Jadi kita udah ngerti nih arahnya kemana aja, jangan dibodoh-bodohin lah netizen gitu. Terus mengenai Yosep ini, Yosep kan tetap kekeh dia pada pengakuannya bahwa yang dikatakan Danus semua itu adalah fitnah. Padahal alat bukti itu kalau aku hitung ya, untuk Yosep yang bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kalau dari penyidikan dibutuhkan hanya 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut aku untuk Yosep ini sudah banyak banget alat buktinya. Pertama, kalau kita bisa analisa bersama, keterangan saksi, keterangan Danu, itu sudah masuk 1. Terus juga dari 2 noda merah di bajunya Yosep, itu udah kedua. Terus juga yang ketiga, silang ataupun juga tidak cocoknya keterangan Yosep dengan tersangka lainnya di beberapa poin. Misalnya adalah mengenai adegan ranjang
yang dilakukan oleh Yosef dan juga istrinya, Mimin ya, itu juga menurut aku tidak masuk akal. Itu udah bisa masuk 3 alat bukti, ditambah dengan berjejer hal-hal lainnya. Memang kita tahu dari kuasa hukumnya Yosef kan sempat mempertanyakan, kenapa kalau memang Yosef itu membopong Amel di hari kejadian untuk membawanya memindahkan ke Alphard warna hitam, kenapa cuma ada 2 noda merah? Kenapa nggak banyak? Ya alasannya simple. Memang kita tahu ya bahwa di berita itu ada dikatakan bahwa Polres atau Polsek Subang itu sudah menyita pakaian dari Yosef. Kita harus jeli teman-teman. Menyita pakaian ini apakah pakaian yang dipakainya Yosef ataukah pakaian yang ada di lokasi TKP. Mengingat lokasi TKP tempat tinggalnya Yosef juga pasti banyak pakaian di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mengamankan atau menyita ini juga unik ya. Apakah yang diamankan tersebut beneran langsung disita, tidak dikembalikan lagi, kemudian langsung dikirim ke Puslap 4 untuk dicek, untuk dianalisa apakah seperti itu? Kan belum tentu. Karena dugaannya sih, mungkin saja betul pakaiannya Yosef itu sudah diamankan di hari kejadian, tetapi mungkin sama penyidik karena dugaannya masih dalam masa-masa kegelapan, ada orang-orang yang berusaha menutupi, pakaiannya itu tidak dilakukan pengecekan detail. Hanya cuma diperiksa hanya untuk keterangan di media aja. Tapi pada kenyataannya dikembalikan lagi. Karena kita tahu loh, di kasus ini tuh banyak hal-hal barang bukti yang sudah disita kemudian dikembalikan lagi. Selain pakaian, juga ada kayak handphone, laptop, Amel itu kan sudah diperiksa, dikembalikan lagi, dan kemarin juga ternyata laptopnya Amel diambil lagi oleh Polda Jawa Barat yang sudah di tangan Yoris. Jadi saat kita membaca berita kita harus ngerti nih, apakah ini adalah bagian-bagian framing menurut aku ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum untuk menutupi ini sudah disita dari awal kok. Ya sudah disita, tapi apakah dikirim ke Puslap 4? Apakah dicek? Bisa aja cuma disita bentar, cek, dibalikin lagi. Tapi tidak dilakukan pendalaman. Ya, ini semua akan terjawab nanti pada saat persidangan. Karena aku tahu juga ada tidak sedikit netizen yang mendukung Yosef bahwa dia hanyalah korban fitnah dari Danu. Tapi secara pribadi aku tidak melihat siapapun individunya itu, aku hanya melihat kontennya apa yang sedang menjadi pembahasan. Sampai saat ini banyak hal yang memang memberatkan Yosef, tidak hanya keterangan dari Danu saja, tetapi dari alat-alat bukti yang lainnya. Itu yang bisa aku update mengenai kasus ini untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.